Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Muhammad Agus Sarpudin, SPD. Di kesempatan kali ini, saya ingin memberikan tutorial pembuatan PowerPoint sederhana ya, dengan tombol navigasi. Nah, dengan tombol navigasi sehingga memudahkan presenter untuk berinteraktif dengan slide PowerPoint-nya. Jadi ini langkah awal ya dalam kita mempelajari desain media interaktif. Nanti kedepannya kalian akan menemukan hal-hal yang lebih sulit lagi, bukan lebih sulit ya, lebih advance lagi daripada desain media interaktif. Baik, ini contohnya ya. Jadi saya punya 4 slide ya, berisi biodata saya secara ringkas ya. Slide 1 ini covernya, kemudian slide 2 ada biodata, ada hobi, ada my favorite meal, dan sebagainya ya. Dimana di masing-masing slide ini kalian lihat ini ada tombol ya, tombol next, kemudian halaman kedua ada home, previous, next, dan selanjutnya. Dimana ketika nanti tombol next ini diklik, dia akan berpindah ke slide berikutnya. Pak, tapi kan itu secara otomatis begitu diklik pindah, betul ya, tapi kita ingin interaktif ya. Sebagai contoh misalkan yang ini ya, dia ada tombol previous, dimana nanti begitu kita klik dia akan pindah ke slide sebelumnya. Nah, ini kalau di PowerPoint asli dia tidak bisa ya, kita harus klik kanan baru previous slide gitu ya. Kalau ini tidak, kita bisa berpindah-pindah dari satu slide ke slide yang lain. Dan tombol ini juga bisa bernavigasi. Sebagai contoh di slide 3 ya, ini ada tombol home, jadi begitu diklik tombol home dia akan kembali ke slide 1. Nah, ini kalau yang manual dia tidak ada ya, dia tidak bisa seperti itu. Baik, ini saya kasih contoh ya, begitu di review ya, begitu di, nah ini seperti ini ada suaranya ya, seperti itu. Nanti kita akan bikin suara ini secara otomatis. Next, nah ini kalian lihat ya, klik next lagi, dia ke slide berikutnya. Tapi kalau lihat klik previous, maka dia akan kembali ke slide di sebelumnya. Nah, ini kalau di PowerPoint asli, kita harus klik kanan, kemudian previous ya. Kalau ini tidak, kita cukup mengklik tombol saja ya, maka dia otomatis akan kembali ke previous. Next lagi ya, nah ini kembali my hobbies ya. Nah, kalau misalkan kita mau kembali ke awal, cukup klik ini home, maka dia akan kembali ke tampilan awal. Nah, seperti itu. Nah, ini sampel navigasi daripada PowerPoint kita ya. Oke, tanpa panjang lebar, silakan kalian ikuti tutorial ini ya. Nanti di akhir saya akan memberikan tugas pada kalian seperti biasa. Jadi harus terbiasa dengan saya. Setiap kali memberikan materi pasti akan ada tugas ya. Oke, kita mulai ya. Kita selesaikan saja. Baik. Kita pilih file new ya. Kemudian silakan kalian pilih tema yang mau kalian pakai ya. Tema apa saja silahkan. Tapi yang harus kalian perhatikan bahwasanya tema kalian itu harus melihat siapa audiens kalian. Jadi kalau audiens kalian itu orang-orang resmi, maka gunakan tema-tema resmi ya, jangan tema-tema yang bersifat kekanak-kanakan. Tapi kalau misalkan audiens kalian itu adalah teman sebaya, boleh kalian gunakan yang menurut kalian cocok untuk kalian ya. Nah, kalau kalau audiens kalian orang yang akan melihat kalian adalah anak-anak, maka cari yang tema anak-anak. Di sini nggak ada Pak, ya, di internet banyak ya. Di internet banyak sekali ya tema-temanya ya.
Nah, untuk sementara ini kita akan bikin tema yang sederhana ya. Kalau ikutin tema saya ya, itu pakai tema yang warna biru ya. Atau saya mau pakai tema yang terbaru. Tema terbaru misalkan ya, mana yang saya pilih ya. Oke, baik, saya akan pilih yang vapor flyer ya. Ini lihat kombinasi warnanya ya, silahkan kalian pilih. Saya pilih yang agak sedikit gelap ya, seperti ini. Klik create. Baik, ini dia. Kemudian kalian pilih di sini judulnya, title-nya. Karena akan menceritakan tentang kita, saya tulis everything about me. Oke, ya. Jadi boleh kasih nama kalian ya. Nama saya. Oke. M-nya 1 ya. Sebenarnya sih yang betul tuh M-nya 2. Oke. Nah, untuk mempercantik ya, kalian bisa atur posisinya di sini ya. Ingat, layouting itu sangat penting karena layouting itu menentukan orang itu melihat dengan gampang atau tidak ya. Jadi kalau misalkan layouting kamu jelek, orang begitu lihat tampilan awal aja udah ini apaan sih, ya bikin pusing gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak variasi ya, jangan terlalu banyak gambar-gambar yang nggak penting yang membuat orang bukannya ngelihatnya bagus malah ngelihatnya pusing ya. Itu kunci dari layouting. Sebenarnya ini di layouting ini kalian belajar ketika di kelas 10 dan 11 ya. Terutama di kelas 10 ada dasar desain grafis ya. Itu grid, kemudian ada rule of third dan sebagainya, itu ada di sana ya. Terutama grid ya. Grid itu penting sekali untuk kita mengatur tata letak daripada tampilan kita. Oke, saya akan masukkan foto ya biar lebih jelas ini siapa sih sebenarnya gitu ya. Ini foto saya ya. Oke, nah ini seperti ini ya. Ingat layouting ya, kalian perhatikan layouting ini, sekali lagi saya sampaikan layouting ini sangat penting. Jadi kalau misalkan kalian letakkan ini di sini, ini terlalu terdistract orang. Antara foto dengan background ini orang akan terdistract, orang akan teralihkan ya. Oh, ini maksudnya apa naruh foto di sini ya. Tapi kalau misalkan taruh foto di sini ya, ini backgroundnya hitam, antara background dengan tampak depan ini cukup kontras sehingga orang akan melihat langsung ke foto ini tuh ya. Itu maksud daripada layouting ya. Baik, ini untuk slide 1 kita sudah ya. Untuk berikutnya kalian klik kanan di sini, kemudian new slide. Oke, dan new slide ini bisa kalian isi dengan macam-macam nanti di sini. Misalkan my biodata ya. Ini misalkan lahir di Jakarta, kemudian pendidikan terakhir, S1 teknik elektronika misalkan ya, seperti itu ya, dan seterusnya ya. Kalian isi sendiri nanti biodata kalian ya. Baik, kalau sudah, kita tambahkan slide berikutnya ya. Nah, karena posisi kita akan memberikan tombol navigasi ya, maka kalian bisa mempermudahnya dengan cara di awal ini kan ada tombol navigasi ya, ada apa namanya, ada tampilan awal yang kita pengen begitu dikit dia akan pindah ke slide berikutnya ya. Kita bisa masukkan
bisa pakai Smart Art ya. Smart Art juga bisa, pakai Shapes juga bisa ya. Saya akan pakai shape yang arrow. Nah, ini arrow ke kanan ya. Seperti ini. Nah, kunci daripada layouting ya, kalian jangan merubah-rubah layout kalian baik dari slide pertama sampai slide terakhir ya. Karena nanti akan membuat bingung pemakai slide kalian ya. Nanti misalkan panah ke kanannya di sini, terus slide kedua panah sana di sini, slide ketiga di sini, itu tidak baik ya. Karena posisinya nanti akan menyebabkan orang bingung ketika menggunakan desain kalian ya. Oke, kita pilih warna yang cukup mencolok ya. Ini karena backgroundnya warna biru ya, kita pilih warna yang cukup mencolok, mungkin hitam itu udah bagus ya. Warna terang kita warna oranye atau warna merah terang mungkin ya. Kita kasih warna merah terang. Oke, merah terang. Kemudian kita kasih shape efeknya 3 dimensi. Nah, ini seperti ini ya. Tinggal dipilih saja. Ini salah satu kelebihan daripada PowerPoint yang sekarang ya, itu cukup bagus dia. Ini kalian bisa lihat ya, 3D optionnya. Saya pakai yang ini ya. Tapi ingat jangan terlalu norak ya, jangan terlalu norak juga sehingga orang menjadi kelihatan ini apa sih gitu ya, nggak penting-penting banget kok diadain gitu ya. Oke, ini kita copy saja, kita letakkan di sini ya, kita paste di sini. Oke, nah ini posisinya tetap harus di sini, jangan pindah-pindah. Oke, nah ini karena ini slide kedua, maka kita harus buatkan satu tombol lagi di mana untuk pindah ke slide pertama, slide sebelumnya ya. Ini kita duplikat dengan menekan tombol Ctrl D seperti ini ya. Oke. Kemudian kita rotasi dia. Kita rotasi di format ya. Drawing tool, format, rotation ya. Kita rotation ke flip horizontal. Oke. Nah, ini kita sudah dapat ya. Kita sudah dapat 2 tombol untuk slide berikutnya dan slide sebelumnya. Oke. Nah, di pojok kiri boleh kita tambahkan tombol home ya, atau di sini samping kirinya juga boleh ya, kita tambahkan tombol home gitu ya. Itu terserah saja. Yang penting kuncinya adalah ketika melayouting jangan kamu meletakkan tombol-tombol navigasi itu mencar-mencar ya. Misalkan satu di sini, kemudian satu lagi di sini, satu di sini. Nah, itu tidak baik. Ya, menyulitkan orang untuk bernavigasi, untuk memahami program kalian ya. Oke, saya tambahkan tombol home. Saya insert lagi shape, tombol home, tombol hitam itu saya akan menggunakan tanda panah ke atas ya. Atau kalau kalian mau masih pakai ini juga bisa ya, dengan Ctrl D seperti ini ya. Nah, ini enaknya Photoshop sekarang, PowerPoint sekarang nih ya. Kita sudah punya layoutingnya bagus. Kemudian format, kita rotate 90 derajat. Oke, sip. Nah, seperti ini ya. Jadi orang paham bahwasanya ini mau ke atas ya, artinya kembali ke awal, ini sebelumnya, ini setelahnya. Oke. Baik, berikutnya adalah kita akan memberikan program. Nah, ini programnya ya, hyperlink sebenarnya ya, bukan program asli ya. Karena kalau program asli kalian harus menggunakan VBScript dengan makro ya. Oke. Kita klik tombol ini, kemudian klik kanan ya, kemudian klik hyperlink. Nah, hyperlink karena ini adalah kita ke next slide berikutnya, maka kita pilih next slides seperti ini. Oke ya. Kemudian di slide kedua juga sama
ini kita kasih hyperlink, ini next slide ya. Oke, ini kita kasih hyperlink, ini previous slide. Oke, nah untuk yang ini klik kanan juga ya, kita kasih hyperlink juga. Karena kita ingin dia kembali ke awal slide, maka klik first slide. Oke, klik oke, seperti itu ya. Oke, untuk slide berikutnya kalian cukup mudah ya, tinggal klik kanan kemudian duplicate slide. Nah, ini untuk mempercepat kerja kalian ya, ini dia sudah ada hyperlinknya ya. Ini sudah ada hyperlinknya, kalian tidak perlu memprogram lagi, tinggal isi ini ya, my hobby misalnya, my hobby. Oke, nah ini kamu taruh hobi kalian ya, misalkan di sini main sepeda dan sebagainya ya. Silahkan kalian isi, makan, minum, tidur, siapa tuh yang hobinya tidur ya. Oke, dan seterusnya ya. Oke, untuk slide berikutnya juga sama ya, kalian cukup duplicate slide ya. Oke, nah misalkan ini slide terakhir kita ya, maka yang harus kalian perhatikan adalah kalau slide terakhir nggak mungkin ada tombol next slide ya, karena slide terakhir. Ketika next slide itu kemana larinya dia, nggak ada kan ya. Nah, maka ini kita hapus ya. Ingat, layouting itu sangat penting ya, walaupun kita hapus ya. Nah ini kita letakkan di sini ya. Jadi jangan sampai kita letakkan tombol next slide di sini tapi nggak ada slide berikutnya, nanti akan error ya. Kalau di PowerPoint sih tidak akan error ya, tapi kalau di programming nanti kalau pakai script dia akan error, mau kemana ini larinya gitu ya. Baik, nah, ini terakhir misalkan my favorite ya, kalian isi ya, silahkan. Baik, kita akan coba play ya. Nah ini slide, oke ya, kalian lihat ya, kita sudah bisa bernavigasi ya. Ini dari my hobbies, saya pilih ke home per slide ya, kembali ke slide awal. Nah seperti ini ya. Oke, ini sudah jadi nih, cukup gampang dan mudah kan. Baik, nah untuk memperindah tampilannya ya, untuk memperindah tampilannya kita bisa gunakan transition ya. Transition silahkan kalian pilih transitionnya, misalkan ingat transition, kalau kalian milih slide 1 berarti kalian memilih transisi ketika masuk ke dalam slide 1. Ketika kalian memilih slide 2 berarti kalian memilih transisi di slide 2 ya. Yang paling gampang itu ya, kita pilih satu transisi yang hampir semuanya sama sebaiknya ya, tapi boleh juga berbeda untuk menambah efek kepada pemirsa kita ya, audiens kita. Oke, nah untuk di slide awal ini saya akan gunakan certain ya, jadi seperti efek buka panggung ya, seperti itu. Nah untuk slide berikutnya ya, ini saya akan gunakan fade ya, seperti ini, kemudian wipe ya, kemudian ada cover ya, seperti ini. Baik, nah ini kalau kita jalankan ya, kalian lihat sudah ada efek slide-nya, transisinya ya. Kemudian next, previous, next, previous ya, previous, home. Oke, baik. Cuman kalau misalkan presentasi ini tanpa ada efek-efek yang lain, kayaknya garing ya. Baik, saya akan tambahkan musik. Saya akan tambahkan musik. Tapi perlu kalian perhatikan, kalau seandainya presentasi kalian itu ada omongannya, ada naratornya, ada narasinya, maka sebaiknya jangan gunakan musik yang terlalu keras ya, sebagai background ya. Gunakan musik yang lembut, gunakan musik yang tidak menghalangi ketika orang mendengar narasi kalian ya. Kalau misalkan kalian ingin, karena PowerPoint ini nanti punya satu fungsi di mana dia bisa membuat PowerPoint-nya jalan secara otomatis ya, tanpa
bantuan narator, tanpa bantuan operator. Jadi jalan terus otomatis, ya. Seperti nanti akan saya jelaskan lagi ya di lain kesempatan ya. Kali ini kita akan sampai di yang sederhana dulu ya. Ini buat pemanasan ya. Oke. Kalian klik insert audio, kemudian audio on my PC ya. Kalian cari yang kalian mau ya. Oke, ini cukup ya. Volumenya diperbesar. Oke, mungkin kalian nggak dengar suaranya ya, tapi kalau di saya ada suaranya ya. Nanti kalian dengarkan saja ya. Baik. Setelah kalian letakkan ini, kita akan atur di mana suara ini karena kalau misalkan kalian play ya, dia suara nggak otomatis jalan ya. Seperti ini mesti di play dulu, mesti diklik dulu baru dia jalan. Terus kalau kita berpindah slide dia akan mati ya. Nah, kita pengen suara ini berjalan selama slide berlangsung ya. Maka kalian pilih suaranya ya, tombol suaranya, kemudian di playback ya. Startnya di sini klik automatically ya, kemudian play across slide, hide during show supaya tidak ada tombol gambar speaker di sini ya. Kemudian volumenya, nah di sini kalian atur ya. Saya pilih yang high ya, karena saya pengen dia tanpa narator ya. Oke, play in background. Oke, ya play in background diklik ya. Nah, untuk memastikannya kalian klik animation di sini, menu animation, kemudian animation pen ya. Ini di sini adalah tempat kita mengatur animasi. Kalau kita main animasi nanti ya, insya Allah nanti ya, kita akan main animasi yang lebih kompleks ya. Di sini ya, animation pen. Ini kalian klik kanan di sini, kemudian kalian pilih start with previous supaya suaranya itu langsung jalan begitu slide kita play ya. Bahkan bisa dari atas, betul, tapi saya ingin menjelaskan pada kalian animation pen ini, karena animation pen ini nanti akan sangat berguna untuk kita dalam mengatur animasi slide kita ya, tampilan slide kita. Oke, kalau sudah, coba kita play dari awal. Oke, nah suaranya udah ada ya. Nah, kalian dengar ya suaranya, dia masih suaranya tetap ada, tidak berganti ya. Seperti itu ya. Navigasi kita udah oke, suara udah oke ya. Baik, lalu apa lagi Pak? Banyak sebenarnya yang bisa kalian lakukan di sini ya, seperti untuk nah ini ya, add animation ya, seperti entrance ya, ini untuk masuk ke entrance kita draw entrance misalkan ya, seret, oke ya. Nanti kita bisa atur di sini ya. Silahkan kalian bikin animasi-animasi yang cukup menarik untuk teks-teks kalian ya. Saya serahkan kepada kalian untuk mengaturnya ya. Caranya masuk di animasi ini ya. Mungkin kalian sudah paham. Tinggal tadi ya, ini kemudian suara ya, jangan sampai lupa ya. Baik, untuk pertemuan kali ini saja dulu materi yang bisa saya sampaikan ya. Tugas buat kalian adalah kalian buat presentasi tentang diri kalian ya. Minimal ada 5 slide. Ya, kalau saya kan 4 slide ini ya. Nah, kalian dari 5 slide ya. Di mana slide tersebut berisi tentang diri kalian masing-masing ya. Oh ya, satu lagi. Seperti saya bilang tadi bahwa saya PowerPoint itu punya fasilitas membuat file
ketika diklik dia otomatis akan jalan sendiri ya. Nah ini kalau kalian kan mungkin pakai save seperti biasa seperti ini ya. Oke, ini saya simpan dulu buat latihan lagi. Oke, latihan PowerPoint. Mana dia PowerPoint saya? Latihan PowerPoint. Oh tidak ada. Oh ini latihan demo. Everything about me. Oke, ini PowerPoint ya. PowerPoint presentation. Klik save. Oke. Nah ini file aslinya dia akan berbentuk PPTX ya. PPTX seperti ini. Dimana kalau misalkan ini saya open file location, ini ada ini yang tadi terakhir ya. Ini yang pertama saya bikin di awal, ini yang terakhir nih, everything about me, Microsoft PowerPoint presentation ya. Ini macro enable karena nanti ada program ya. Ini everything about me ya. Dia PPTX. Ini kalau kita open dia akan membuka PowerPoint ya. Nah saya akan ajarkan bagaimana kalau begitu dibuka dia otomatis slide ya. Ini saya kasih contoh. Ini saya tutup ya. Oke, saya tutup. Kamu perhatikan ya. Ini open file location. Ini yang tadi kita bikin ya. Ini kalau saya klik, double klik seperti ini, dia akan buka PowerPoint ya. Kita harus play manual dulu seperti ini ya. Nah saya pengen ajarkan kepada kalian, begitu di double klik dia akan jalan sendiri ya, otomatis tanpa harus masuk ke PowerPoint. Caranya adalah dari menu PowerPoint ya, kamu klik file, kemudian save as ya. Save as. Oke. Oh mohon maaf, ekspor ya. Kemudian di sini change file type ya, change file types. Lalu di sini ada PowerPoint show ya, PowerPoint show ya. Klik PowerPoint show, klik save as. Oke. Nah ini sama ya, everything about me juga saya kasih save. Nah dia akan otomatis bikin PowerPoint slideshow-nya. Ini kalau saya tutup ya, nah ini beda seperti ini ya. Oke. Di double klik seperti ini dia otomatis jalan tanpa harus buka PowerPoint. Nah seperti ini ya. Oke. Ini tanpa kita buka PowerPoint ya. Baik. Oke, jadi tugas kalian adalah nanti membuat satu PowerPoint seperti ini ya. Oke. Kemudian PowerPoint itu kamu letakkan di Google Drive ya. Karena ini 4 mega ya. 4 mega itu nggak bakal cukup untuk diupload di e-learning kita. Kalau e-learning kita itu besarnya hanya 2 MB ya. Atau kalian kirim ke email saya juga bisa ya. Email saya itu ini email saya. Ya. Kirim ke email saya ya. Kalau nggak kelihatan saya perbesar. Nah ini ya, magusSCF2@gmail.com. Jadi kirim ke email saya tugas kalian ya. Setelah itu kalian buat dengan baik ya, kalian buat dengan bagus. Minimal 5 slide ya, minimal 5 slide berisi tentang diri kalian. Apa saja itu? Apa saja silahkan. Bisa biodata misalkan ya. Di slide 1 biodata, slide 2 misalkan hobi kamu apa, kemudian slide 3 cita-citanya.
apa ya. Kemudian slide yang berikutnya misalkan pesan dan pesan ya. Oke. Ya, jadi di sini di masing-masing slide ini nanti ada tombol navigasi ya. Ya, ada tombol navigasi. Kemudian ada background. Lalu simpan dalam bentuk PowerPoint slide show. Ya. Nah, ini tugas kalian, tugas satu kalian ya. Beri nama kalian, strip tugas 1. Contoh, Agus tugas 1. Ya. Paham ya? Baik. Kalau kalian paham, silakan untuk mengerjakannya. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.